Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kira-kira nih Abi Amer, di semua kegiatan-kegiatan Ramadan ini, media-media ikhlasnya itu mana aja sih? Misalkan kan ada puasa, yang kedua ada tilawatul Quran, yang ketiga ada qiyamul lail, ya, man shoma dan man qama. Kemudian ada lagi tahari Lailatul Qadar, menginginkan Lailatul Qadar. Yang keempat adalah memohon ampunan dari Allah, ingin mendapatkan rahmat darinya, ingin terbebas dari neraka. Ada zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ini kan semacam jamiah Ramadan, gitu ya? Iya. Nah, kira-kira Abi Amir mau fokuskan yang mana kira-kira 5 menit ke depan untuk saudara-saudara kita di Qatar, sesuai dengan apa yang sedang mereka perjuangkan untuk mereka dan keluarga, dan tentu untuk umat dan bangsa. Tafadhol. Saya akan menyebutkan kata-kata hikmah dari para ulama bahwa ada 7 amal yang karena amal ini seseorang dianggap tidak ikhlas. Dan karena 7 kondisi ini seseorang ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayya'mal bil khauf dunal hadar. Ada orang mengaku bahwa aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Tetapi perbuatannya tidak takut kepada Allah. Di Ramadan, dalam kondisi wabah COVID-19 mengancam sana sini, masih saja berbuat dosa. Mengaku aku takut kepada Allah. Ayya'mal bil khauf dunal hadar. Inilah kontradiksi dalam beramal, dan ini yang banyak terjadi. Maka pernyataan dia, aku takut kepada Allah, sama dengan 0. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tertolak oleh sikapnya yang tidak hati-hati. Yang kedua, ayya'mal birraja dunat tolab. Dia mengatakan, ana arju thawaballah. Aku ingin pahala dari Allah. Aku ingin balasan dari Allah. Ini lisannya aja mengucapkan. Tapi ternyata yang dia perbuat bukan amal soleh. Yang dia lakukan amal bejat. Dia korupsi, dia bohong, menyebar hoax, menipu, menyakiti hati umat Islam, memusuhi orang Islam di mana-mana. Padahal dia mengaku muslim. Maka ini juga sama dengan 0. Dia mengaku, aku mengharapkan ridho Allah, aku mengharapkan bantuan Allah, aku mengharapkan pertolongan Allah. Tapi ternyata perbuatannya melawan Allah. Maka ini sama dengan 0. Yang ketiga, ayya'mal bin niyyah dunal qasdi. Dia mengatakan, aku berniat akan bangun malam. Aku berniat akan khatam Quran setiap 10 hari. Aku berniat akan bersungguh-sungguh mengisi waktuku dengan qiyamul lail. Aku berniat akan menjaga lisanku selama puasa Ramadan supaya tidak berkata-kata bohong, supaya tidak menipu. Tapi ternyata apa yang dia niatkan tidak didukung dengan kesungguhan, kejujuran. Akhirnya dia berkata, Pak Ustadz, aku sudah bikin target loh, tapi semuanya gagal Pak Ustadz. Kenapa? Ini namanya ayya'mal bin niyyah dunal qasdi. Dia hanya berniat tapi tidak ada kesungguhan untuk mencapainya. Nah, ini juga sama dengan 0. Yang keempat, ayya'mal bid du'a
dunal juhdi. Dia berdoa, tapi doanya berbeda dengan amalnya. Dunal juhdi. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surga, tapi perbuatannya adalah perbuatan ahli neraka. Dia minta kepada Allah agar dilindungi dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi perbuatannya bersama syaitan. Maka orang seperti ini juga sama dengan nol. Nah, yang kelima, ayyamal bil istighfar dunan nadam. Dia membaca istighfar lisannya setiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setiap hari baca istighfar. Tapi ternyata tidak menyesal. Dia ulangi lagi dosa yang lalu. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Taubah, Babut Taubah, menyebutkan bahwa taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak disertakan di dalamnya an-nadam, penyesalan. Syarat mutlak dalam taubat harus ada penyesalan. Makanya ada orang yang baca istighfar tapi dia ternyata tidak ada penyesalan sama sekali. Dun nadam, akhirnya kembali lagi ke dosa itu. Maka istighfarnya sama dengan nol. Yang keenam, ayyamal bil ananiyah, ayyamal bil alaniyah dunas sirriyah, dunas sarirah. Dia di depan banyak orang, Masya Allah, soleh, baik, berinfak, berbagi, luar biasa di depan banyak orang. Masya Allah, berpuasa, siangnya, malamnya, qiyamul lail. Dan kemudian selalu baca Quran. Tapi ternyata ketika tidak ada orang, dia buruk, bejat. Ketika tidak ada orang, dia maksiat. Jadi ayyamal bil alaniyah dunas sarirah. Ini namanya manusia-manusia jaim, jaga image. Manusia-manusia pencitraan. Di depan banyak orang seperti orang baik, tapi di belakang dia ketika tidak ada orang, bejatnya setengah mati. Nah, yang ketujuh yang terakhir, ayyamal bil kad dunal ikhlas. Dia bersungguh-sungguh mentaati Allah, bersungguh-sungguh baca Quran, Masya Allah, di Ramadan luar biasa, khatam sampai berkali-kali, Masya Allah. Dia rajin salat malam, rajin dia beramal soleh, bersedekah, berinfak, bil qad, bersungguh-sungguh beramal soleh, dunal ikhlas. Tapi semua itu dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas, maka ini juga sama dengan nol. Inilah saudaraku rahimakumullah, 7 yang harus kita perhatikan. Jangan sampai semua yang kita kerjakan jadi nol gara-gara kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi al-khauf. Ya. Takut tetapi tidak dibarengi dengan waspada. Benar. Ya. Yang kedua ar-raja. Ar-raja, berharap tapi tidak disertai dengan kesungguhan minta. Kesungguhan meminta. Ya. Yang ketiga an-niyah, niat, tidak disertai dengan kejujuran untuk berusaha. kejujuran untuk berusaha. Yang keempat ayyamal bid-du'a, berdoa dunal juhdi, tapi enggak ada bekerja keras setelahnya. Ya, benar. Yang kelima istighfar tapi dunan nadam, tak ada penyesalan dari perbuatannya. Yang keenam al-alaniyah, ayyamal bil alaniyah, bekerjanya terang-terangan, ya, dunas sarirah, tapi di sendirian enggak ada. ya, di sendirian dia berbuat maksiat. Ya, maksudnya. Kemudian yang ketujuh ayyamal bil kad, kerja keras dunal ikhlas, tapi enggak ikhlas. ya. Baik, ini sebagai pandangan, saya kira sangat bagus sekali pointernya. Sekarang ke Ustadz Deden, kira-kira dari 7 poin ini nih, di Madrasah Ramadan ini, kira-kira sisi mana yang Ustadz Deden mau tekankan agar kita betul-betul menjadi hamba yang memurnikan ketaatan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan semata-mata untuk mendapatkan ridho darinya. Tafadhol. Saya mungkin nambahkan 1 poin lagi. Iya. An ya'mal bil ikhlas dunal amal. An yukhlis dunal amal. Mengaku ikhlas tapi amalnya enggak ada. Enggak ada. Jadi ayukhlis fin niyah dunal amal. Dunal amal. Ya, jadi ikhlas dalam niat tapi enggak ada amalnya. Amalnya enggak ada. Jadi no action. No action. Kalau tadi
an ya'mal bil kaddi Dunal dunal ikhlas. Amalnya ada, tapi ikhlasnya nggak ada. Ikhlas itu tidak ada kalau sebelumnya tidak ada amal. yakni berbicara ikhlas itu sebenarnya berbicara tentang amal-amal yang sudah dikerjakan, bagaimana itu amal-amal nilainya tidak nol. Ikhlas ini adalah lingkupnya orang yang selalu beramal, yang selalu sholat, yang selalu zakat, puasanya, membaca Al-Qur'annya, dan lain-lain. Ikhlas adalah untuk orang-orang itu. Berhenti berbicara ikhlas kalau tidak punya amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Mengikhlaskan agama. Setelahnya ada dua amal. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Puasa di mana? Di ayat itu. Ada dua amal di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima ini, yaitu mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Padahal selain zakat, selain sholat, ada amal yang juga rukun Islam, yaitu adalah puasa. Ini karena kalau ditanya amal mana yang paling menguji ikhlas, maka itu tak lain adalah puasa. Amal mana yang paling menunjukkan seseorang itu bisa ikhlas, maka itu adalah puasa. Makanya di ayat itu tidak disebutkan mereka puasa, karena include puasa itu ada di dalam kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ramadan adalah bulan di mana di situ puasa disyariatkan. Maka betul dengan berpuasa sebenarnya, maka seseorang itu dengan berpuasa Ramadan, maka seseorang itu sebenarnya sedang meningkatkan ikhlasnya, mengisi ruh kepada semua amal-amal yang lain. Salatnya jadi punya ruh, sedekahnya jadi punya ruh, baca Qur'annya jadi punya ruh dengan puasa ini.